Wa kunna a'tadna thayyibat ta'ami wa baridash syarabi. Sedangkan kami dahulunya terbiasa merasakan nikmatnya makanan dan dinginnya minuman. Bagaimana kami bisa kuat makan zakum dan hamim, ya Allah? Fa bainama hum yanuhuna, maka tatkala mereka sedang meratapi diri, tiba-tiba atahum nida'u, mendatangi mereka suatu panggilan min qibalil arish, min qibalil arsh. Lagi-lagi panggilan ini adanya dari sisi arsh. Ya Malik, wahai Malik, adkhilhumul babal a'la minan nar, masukkan mereka ke pintu teratas dari neraka. Waktu mengeluh sudah habis, tiba saatnya masuk ke neraka. Fayaqulu, maka berkata lagi malaikat Malik, ya ma'syaral ashqiya, orang-orang celaka, asami'tumul kalama wa fahimtumul maqala, kalian dengar, kalian paham apa yang diucapkan? Fayaqulun, maka mereka menjawab, na'am ya Malik. Ya Malik, kami paham. Fayaqulu Malik, maka berkata malaikat Malik, min ayyi ummatin antum. Tanya lagi. Sampai di sini malaikat Malik masih penasaran. Kembali beliau bertanya, min ayyi ummatin antum. Dari umat siapa kalian ini sebenarnya? Fayaqulun, maka menjawab lagi, inna nastahyi an naqula. Kami malu untuk menjawabnya. Kami malu untuk mengatakannya. Masih malu. Ya. Fayasukuhum Malikun, maka menggiringlah malaikat Malik mereka. Fayaj'alul masyayikh, maka malaikat Malik menjadikan masyayikh, orang-orang tua. Berarti ada orang-orang tua deh. Ya, di mana? Amamahum, di depan mereka. Yang paling depan masyayikh, para syekh. Wayahna nuqolat halaan asbrakana. Senior depan. Wayahna, ya. Paham sih? Wayahna. Oh, enggak ada. Sorry. Enggak ada di sini. Orang tua enggak ada. Enggak ada namanya di sini. Kakek-kakek doang. Wasyubbanu min waraihim, dan orang-orang muda di belakang mereka. Orang tua, orang muda berarti ya. Wan nisa'u min khalfihim, dan para wanita di belakang anak-anak muda. Perempuan paling belakang. Hatta atau syafira jahannama, sehingga tibalah mereka di pinggir neraka jahanam. Syafir, pinggir ya. Ini belum masuk neraka ini. Baru sampai pinggir ini. Digiring aki-aki, pemuda, perempuan. Ya. Jangan ketawa. Aki-aki. Kasihan banget aki-aki ya, aduh. Ya. Fayakhruju ilaihim, maka masuklah kepada mereka malaikatun giladun syidadun. Nah ini sesuai dengan surat At-Tahrim ayat 6 ya. Maka keluarlah kepada mereka malaikat yang giladun syidadun. Gilaz, bengis, syidad, kasar. Ya. Khuliqu bila kulubin, ya Allah. Mereka dicipta dengan tanpa hati perasaan. Mereka dicipta tidak memiliki hati. Kalau masih ada hatinya masih kasihan. Tapi ini malaikat dicipta oleh Allah bila kulubin, tidak memiliki hati dan perasaan. Fala yarhamun, mereka tidak punya rasa kasih sayang. Biha, pada hati, pada diri mereka. Wa yata'allaku bikulli insanin minhum, dan digantungkan pada setiap manusia, insan, satu orang. Minhum, dari mereka, alfun min zabaniyah, 1000 malaikat zabaniyah. Satu orang disiksa oleh 1000 malaikat zabaniyah. Dan 1000 malaikat itu
memiliki siksaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Berarti 1000 malaikat itu memiliki spesialis siksaannya masing-masing. Jadi satu orang mengalami 1000 siksaan yang berbeda di neraka. Belum api nerakanya membakar tubuhnya. Belum 1000 siksaan yang dia harus terima dari 1000 malaikat zabaniyah per satu orang. Allahu Akbar, ya Allah. Fayadkhuluna bihimun nara, maka masuklah bersama mereka ke neraka. Minhum, di antara mereka, man ta'khudhuhun naru ila ka'bihi. Ini umat yang tadi ya. Sebagian dari mereka ada orang yang api neraka melalapnya sampai ke mata kakinya. Beda-beda. Ada yang api neraka hanya sampai ke mata kakinya saja. Wa minhum man ta'khudhuhun naru ila rukbatih. Dan sebagian mereka ada yang api neraka hanya sampai ke lututnya saja. Ada di bagian mereka yang api neraka hanya sampai ke lutut. Wa minhum man ta'khudhuhu ila wasatih. Dan sebagian mereka ada yang api neraka sampai ke setengah badannya saja. Setengah badan sampai pusar. Wa minhum man ta'khudhuhun naru ila sadrih. Dan sebagian mereka ada yang api neraka melahap mereka sampai ke dadanya. Beda-beda berarti ya, tergantung amalnya. Wa idza qasadatin naru an tuhriqa wujuhahum. Nah, ini ada peristiwa yang sangat luar biasa. Maka tatkala api neraka bermaksud untuk membakar wajah-wajah mereka, wa qulubahum, dan hati-hati mereka, aqbalan nida'u min qibalil arsh. Lagi-lagi terdengar suara panggilan dari sisi arasy. Ya Malik, hei malaikat Malik, ihbitin nara an wujuhihim wa qulubihim. Turunkan api dari wajah dan hati mereka. Ada larangan membakar wajah dan hati mereka. Turunkan, jangan bakar. Ya, kenapa? Fa innahum talama aqirru li bilisanihim wa arifuni biqulubihim wa talama sajadu li fil hayati dunya biwujuhihim. Ini alasannya, ya. Fa innahum, maka sungguhnya mereka tolama itu sering kali, sering banget. Tolama terlambat ente, sering banget terlambat ente. Tolama sering sekali. Aqirru li bilisanihim, berikrar terhadapku dengan lisan mereka. Mereka sering sekali berikrar, maksudnya sering tasbih. Kalau ada tahlilan yang ikut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sering berikrar, sering menyebut nama Allah ketika di dunianya. Wa arifuni biqulubihim, dan mereka mengetahuiku dengan hati mereka. Mereka mengenalku dengan hati mereka. Wa talama, dan sering sekali sajadu mereka sujud li untukku fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, biwujuhihim, dengan wajah mereka. Maka lisan, muka, dan hati mereka tak terbakar api neraka. Karena lisan dipakai zikir, ya, wajahnya dipakai sujud, ya, hatinya dipakai untuk mengenal kenal doang. Kenal doang. Tapi hati dijaga. Hati yang mengenal Allah tidak terbakar api neraka. Walaupun tubuhnya terbakar. Ya. Lah iyalah, neraka. Tapi ada tiga ternyata. 3 yang nggak terbakar ini. Ya. Ya Allah. Wa idza sami'un nidaa, maka tatkala mereka mendengar panggilan tersebut, yarfa'una aswatahum. Nah, disinilah puncaknya, ya. Disinilah bagian yang paling membuat bergetar hati kita ini. Yarfa'una aswatahum, mereka mengangkat suara mereka, berteriak di neraka, ya, jami'an, semuanya. Ini umat Nabi yang masuk neraka, mereka angkat suara mereka, mungkin sudah tak tahan lagi dengan siksa yang begitu luar biasa. Apa kata mereka? Ya Muhammadah, ya Muhammadah. Memang dulu, ya, ini kalimat kalau kita istighosah manggil Nabi begitu. Ya Muhammadah, pakai dah ujungnya. Ya Muhammadah,
ya Nabi Muhammad, ya Abul Qasamah, wahai Abu Qasim, ya Muhammad, ya muhsinan bil aramili wal aitami, wahai engkau yang sangat berbuat baik kepada para janda dan yatim-yatim, maksudnya Rasulullah ya. Ya fakhrul qiyamah, wahai kebanggaan hari kiamat. Ya fatihal umami, wahai yang membuka seluruh umat. Karena kalau belum umat Nabi yang masuk surga, nggak ada tuh surga dibuka buat umat yang lain. Ya fatihal umam, wahai para pembuka, wahai yang membuka umat-umat. Ya fatiha abwabil jannah, wahai sang pembuka pintu-pintu surga. Ya mughalliqa abwabin niran an ummatik, wahai yang menutup pintu-pintu neraka dari umatmu. Nah ini kalimat apa ini? Istighosah sama Nabi. Ya syafi'al umam, wahai yang menolong umat-umat, wahai pemberi syafaat kepada seluruh umat. Nahnu du'afa'u ummatik, kami adalah orang-orang yang lemah dari umatmu. La sabra lana fi harin nari, tidak ada sabar bagi kami di dalam menahan panasnya api neraka. Agisna, tolonglah kami bisyafa'atika, dengan syafaatmu ya Rasulullah, ilal jinan, agar kami masuk ke surga. Sampai di situ ternyata di neraka umat Rasulullah masih bisa minta syafaat, ya istighosah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini sadarlah malaikat Malik siapa mereka. Baru malaikat Malik sadar siapa mereka ini, ya. Wa yadau ahaduhum yadaihi ala udhunaihi, maka meletakkan salah satu dari mereka kedua tangannya di kedua telinganya, kal muadzini, persis seperti muadzin. Wa yunadi bi'ala sautih, dan dia memanggil dengan suaranya yang paling keras. Nahnu min ummati Muhammad. Nah, udah ini puncaknya. Nahnu min ummati Muhammad, dia manggil. Nahnu min ummati Muhammad, kami adalah sebagian dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatawajjahu malikun ilal jinan. Nah, dari sini malaikat Malik sadar bahwa yang dia siksa ini adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu juga fayatawajjahu, berangkatlah malaikat Malik, menghadaplah malaikat Malik ilal jinan, ke surga. Boleh malaikat Malik ya kunjungan ke surga ya. 20 tahun. Ya, sama-sama kepala cabang kan, cabang neraka, cabang surga ya. Boleh. Ila jinan ke surga. Fayadau famuhu ila Muhammad, dan dia meletakkan mulutnya ke dekat Nabi Muhammad. Berbisik, kata kita mah. Berbisik. Malaikat Malik berbisik kepada Muhammad. Wa huwa yatana'amu fil jannah, wa huwa, dan Nabi kita saat itu yatana'amu, sedang menikmati fil jannah, di surga. Beliau sedang menikmati kenikmatan surga. Kenapa? Ingat, Nabi kita nyangka bahwa semua umatnya udah masuk surga. Awas, bukan Nabi nggak peduli ya. Nabi kita tidak tahu karena disembunyikan. Ya, dari sembunyikan kan? Nabi kita nggak tahu ada sebagian umatnya yang masih di neraka. Ya. Wa yaqulu, dan berkata Malik, ya Muhammad, innaka tatana'amu fil jannah, sesungguhnya engkau berenak-enak di surga. Wa ummatuka du'afa'u yastaghisunak, sedangkan padahal umatmu yang lemah-lemah itu sedang memohon pertolongan padamu. Jadi malaikat Malik menyampaikan informasi ini. Jadi yang jadi wasilahnya malaikat Malik. Masya Allah. Umat apa ini? Malaikat Malik dibikin wasilah untuk menyampaikan istighosah kepada Rasulullah SAW. Lalu, apakah Allah sudah mengetahuinya? Allah tahu segala-galanya. Dan Allah membiarkan ini semua. Ya, Allah membiarkan ini semua terjadi. Karena sejatinya Allah tidak mau menyakiti hati Rasulullah SAW. Ya, Allah membiarkan ini semua. Ya, malaikat Malik yang nyampein. Akhirnya apa? Fa'agithhum, maka Malik berkata, fa'agithhum, maka tolong mereka. Dibayangin coba. Ini kan wilayahnya malaikat Malik kan? Muhammad, tolongin sono. Jangan sampai pada tahu yang lain. Ya.
Iya, iya. Ini kan kepala cabang neraka ya. Tapi fa'agishum, tolongin mereka sono. Ya. Fa innahum du'afa'u, maka sungguhnya mereka itu lemah. Tuh, emang kita umat paling lemah. Ya. La sabara lahum, tidak ada kesabaran bagi mereka ala nar, menahan siksa neraka. Ternyata malaikat Malik tahu umat Muhammad itu yang paling lemah, paling kecil fisiknya, paling lemah orangnya, ya. Nggak bakal kuat umat kamu mah. Cepet tolongin. Paling lebay lagi. Iya, mau masuk neraka aja pengen nangis dulu. Iya kan? Iya, nangis dulu, meratap dulu, udah masuk, teriak sama nabinya. Tapi inilah umat kesayangan. Ya. Wa idza intahal khabaru ila Muhammadin, maka tatkala selesai memberikan kabar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasaba min saririhi. Lihat nabi kita. Wasaba. Bukan nazala, tapi wasaba. Apa wasaba? Loncat. Kalau loncat itu ekspresi orang yang kaget kan? Refleks kan? Kalau turun biasa aja, turun. Dari mana? Min saririhi, dari kasur surganya. Ya, dari keranjangnya beliau. Nabi kita loncat. Kalau loncat berarti Nabi kita ekspresinya kaget. Hah? Masih ada umatku di neraka. Ini pertanda Nabi kita betul-betul kaget sampai loncat dari ranjangnya. Ya. Warakiba 'alal buraqi, dan beliau mengendarai buraq. Nah, ingat buraq itu kendaraan surga yang dipakai Nabi Isra Mi'raj ya. Faqala, maka Nabi bersabda, "Ya buraq, ajil. Wahai buraq, buruan. Cepet." Nah, Nabi tergesa-gesa. Nabi ingin cepat-cepat menolong umatnya ya. Fa inna ummati du'afa'un, maka sungguhnya umatku itu lemah. La yasbiruna ala harin nari. Mereka tidak akan kuat menahan panasnya api neraka. Tuh Nabi kita. Udah enak-enak di surga, loncat langsung naik buruk. Farafa'a qadamahu, maka buruk mengangkat kakinya. Wa wada'ahu, dan dia meletakkannya inda syafiri jahannama, di sisi neraka jahannam. Langsung sampai ya. Ya buruk. Fa idza sami'a alaihi salatu wassalam aswatahum, maka tatkala Nabi mendengar ya suara-suara mereka, bakan Nabi, maka Nabi pun menangis, menyaksikan ternyata selama ini ada umatku yang aku tidak tahu ada di neraka. Ya. Wabakau, lihat Nabi nangis, wabakau, mereka pun nangis. Umat yang disiksa itu nangis. Apa? Memandang nabinya hadir, melihat kedatangan Nabi yang diharap-harap, mereka pun menangis. Fayaqulu, maka berkata Rasulullah SAW, ya Malik, akhrij ummati minan nar. Wahai Malik, tolong keluarin umatku dari neraka. Tuh, Nabi mana yang sesayang ini sama umatnya? Ya, Nabi lain mungkin tidak akan mendatangi neraka hanya untuk mengeluarkan umatnya yang sudah pasti-pasti berbuat dosa. Tapi Nabi yang satu ini ya tidak tenang di surga kalau ada umatnya yang masih menjerit-jerit memanggil namanya untuk minta tolong. Ya. Fayaqulu, maka berkatalah Malik, ya Muhammad, mali ila ikhrajihi min sabilin. Saya tidak punya hak tidak punya hak untuk mengeluarkan mereka. Gitu maksudnya. Malaikat Malik tidak punya hak untuk bisa mengeluarkan umat Nabi Muhammad. Wa yakhirru sajidan, maka malam ukmar ya, malam ukmar, apa yang tidak diperintahkan kepadaku. Jadi malaikat Malik ini walaupun tadi sempat menginformasikan ya permohonan istighosahnya umat Nabi, tapi malaikat itu kan la ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun. Tipikal malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah dan tidak pernah melakukan atau melanggar apa yang disuruh kepada mereka. Malaikat Malik sedikit pun tidak akan melanggar perintah Allah untuk mengeluarkan manusia dari neraka. Ya. Fayatawajjahu Muhammadun alaihi salatu wassalam ila saqil arash. Maka ketika penolakan itu terjadi, Nabi kita menghadap ke saqil arash. Apa sak? Sak, tiang-tiang penyangga arash.
beliau datang ke tiang penyangga arasy. Fayanzilu anil buraq, fayanzilu nazala yanzilu, fayanzilu maka turun beliau anil buraq, dari buraq, wa yakhirru sajidan, lalu beliau tersungkur sambil bersujud di depan tiang-tiang arasy itu. Ya, ini Nabi kita ini. Nabi kita langsung menyungkurkan dirinya, ya, tersungkur, menangis-nangis. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, ya Rabbi hakada wa atani alla tukhriqa ummati finnar. Hakada, apa seperti ini? Seperti inikah janjimu kepadaku ya Allah, bahwa engkau tidak akan membakar umatku di neraka? Nabi Muhammad mempertanyakan janji Allah kepada beliau, bahwa Allah berjanji tidak akan membakar umatnya di neraka. Lihat, Nabi kita sambil sujud bertanya, bermunajat kepada Allah, ya Rabbi hakada wa'adtani alla tukhriqa ummati finnar. Ya Rabbi, seperti apakah ini yang telah kau janjikan kepadaku, bahwa kau tidak akan membakar umatku di neraka? Qala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, ya Muhammad, qad kanu ansuka wa taraku syari'ataka fid dunya. Wahai Muhammad, sungguh mereka itu dulunya ansuka, sudah melupakanmu. Mereka memang umatmu, tapi mereka lupa dengan ajaranmu. Wa taraku syari'ataka fid dunya, dan mereka telah meninggalkan syariatmu di dunia. Mereka iman pada Quran, tapi tidak patuh kepada Al-Quran. Mereka tahu hadis Rasulullah, tapi tidak patuh kepada hadis Rasulullah. Mereka tahu syariat, tapi mereka tidak patuh kepada syariatmu, wahai Muhammad. Wa ana, karena mereka sudah melupakanmu, karena mereka sudah melupakan syariatmu, wa ana unsihimul yauma syafa'ataka alaihim. Maka hari ini, wahai Muhammad, aku telah melupakan mereka daripada syafaatmu terhadap mereka. Karena mereka melupakan Nabi, maka Allah pun melupakan mereka untuk mendapatkan syafaat. Yang jauh dari Nabi, Allah pun jauh dari mereka. Yang melupakan syariat Nabi, Allah pun melupakan mereka. Yang melupakan Rasulullah di kehidupannya, maka Allah pun akan melupakannya nanti di yaumil qiyamah. Jadi orang-orang ini sengaja dilupakan, dibuat Nabi lupa dan tidak tahu, karena mereka telah melupakan Rasulullah SAW. Nah, ini balasan Allah untuk mereka. Karena mereka melupakanmu, maka aku pun melupakan mereka. Gitu. Nah, sekarang karena mereka sudah ingat kepadamu, mereka sudah berteriak-teriak memohon syafaat kepadamu, fashfa'il an. Fashfa'il an. Maka syafaatilah mereka sekarang. Allah mengizinkan. Ya. Fayashfa'uhullah. Maka Allah pun memberikan hak, ya, otoritas kepada Nabi untuk memberikan syafaat. Ya, fayashfa'u fi jami'ihim, maka Nabi memberikan syafaat kepada seluruhnya, jami'ihim, semua umat Nabi yang masih di neraka. Wa yukhrijuhum, dan mengeluarkan mereka minan nari, dari neraka, bi syafaatihi, dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yabqal kuffaru fiha, dan tersisalah di neraka itu orang-orang kafir di dalamnya. Nah, fa inda dzalika, maka ketika terjadi hal ini, yaqulun, berkatalah orang-orang kafir yang menetap di neraka selama-lamanya itu, ya laitana kunna muslimin fa ukhrijna kama ukhraju. Ya laitana, betapa celaka kami ini, ya, kunna muslimin, seandainya dulu kami orang-orang Islam, ya, fa ukhrijna, maka kami pasti bakal dikeluarkan sebagaimana mereka telah dikeluarkan. Inilah bentuk penyesalan yang paling mendalam, ya, dari orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana umat Rasulullah dikeluarkan, dibebaskan dari siksa yang menyakitkan itu. Maka qala Ibnu Abbas, berkatalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ayat yaitu surat Al-Hijr ayat yang kedua, Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi ini kisah adalah tafsir dari ayat ini. Ya, rubbama yawaddul ladzina kafaru, sering kali, ya, yawaddu, menginginkan orang-orang yang kafir, law kanu, seandainya dahulu mereka muslimin, adalah orang-orang Islam. Jadi Al-Hijr ayat 2 ini menggambarkan
ya, bahwa betapa seringnya orang-orang kafir nanti di yaumil qiyamah, mereka bertamanni, mereka berhayal seandainya dulu mereka orang Islam. Maka saudara, beragama Islam itu adalah hidayah, hadiah terbesar dalam hidup kita. Nikmat terbesar dalam hidup kita adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Memiliki iman itu adalah modal terbesar dunia dan akhirat nanti. Maka jangan sia-siakan hidayah ini. Mereka yang meninggalkan dunia ini tidak membawa hidayah, tidak bawa iman, penyesalannya begitu luar biasa sekali. Nah, banyak hal yang bisa kita ambil dari kisah ini, ya, bahwasanya memang kita dijamin masuk surga sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ternyata maksiat yang kita lakukan itu memiliki konsekuensinya. Ya, perbuatan dosa yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti di yaumil qiyamah, ya, kita layak untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena hanya beliau yang bisa menyelamatkan kita di sana nanti. Hanya beliau yang bisa mengeluarkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makam yang seperti itu kecuali makam beliau, kecuali makom beliau. Tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut, mengeluarkan orang yang sudah dijamin masuk neraka, dikeluarin. Itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah prosesi kejadian, ya, orang-orang yang terakhir masuk surga. Nah, orang-orang ini mungkin secara logikanya, ya, keluar dari nerakanya itu berproses barangkali. Tadi yang mungkin yang api nerakanya hanya sampai ke lututnya, hanya sampai ke mata kakinya, itu keluar duluan barangkali. Nah, itu kayaknya perempuan duluan dah, ya. Perempuan, anak muda, aki-aki belakangan. Yang tua duluan. Lah kan masuk ke duluan tadi. Yang tua duluan. Ya Rasulullah. Ya mungkin gitu. Sampai nanti kita akan temukan hadis ada satu, ya. Udah kita bahas, ya. Udah, ya. Satu orang rojulun, laki-laki yang nanti merangkak-rangkak keluar dari neraka untuk masuk surganya Allah. Ya, mungkin inilah orang yang mungkin salah satu di kelompok ini, ya, yang nanti dialah yang paling terakhir tertinggal. Yang jelas rojulun, laki-laki. Ya, merangkak ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya, kita sih minta sama Allah, ya Allah, jangan kita masuk surga bila adab, ya. Masuk surga tanpa melalui proses siksaan terlebih dahulu. Amin ya rabbal alamin. Al hadits salisa asyara wallahu a'lam bissawab. Hadis ke-13 insyaallah. Demikian, maafkan kalau banyak kekurangan dan kesalahan. Ambil yang benar karena itu dari Allah dan Rasulnya. Kalau banyak yang salah, ini semata-mata karena kebodohan dan kekurangan ilmu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.